Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saya baca ayat 5 dan 6. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Pertobatan dalam Kristus. Banyak cara yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus untuk menghancurkan, menghentikan, dan bahkan mematikan para pengikut Kristus. Mungkin karena ajaran yang mereka terima, atau mungkin karena hal yang kita imani itu tidak dapat diterima dengan akal pikiran mereka atau dengan logika berpikir. Walau demikian, Allah juga memiliki banyak cara untuk melindungi umatnya. Bahkan yang paling terdepan atau pemimpin dalam pengejaran dan penyiksaan orang Kristen, tanda kutip, ditangkap, dipilih, diperlengkapi, dan dipakai Allah menjadi pemberita Injil, menjadi Rasul Kristus, yaitu Saulus, atau yang kita lebih sering kenal dengan nama Paulus. Allah dalam Yesus Kristus mengadakan perjumpaan yang komunikatif dengan Saulus. Dalam perjalanan Saulus menuju Damaskus, berikut Yerusalem, supaya orang-orang Kristen tidak menyebarkan Injil lagi. Saulus berpikiran, dengan tindakannya, maka penyebaran Injil itu akan berhenti. Padahal semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dilarang, semakin dihambat. Tetapi Injil Kristus itu akan semakin tersebar hingga ke seluruh dunia. Yesus berbicara secara blak-blakan. Ketika di dalam perjalanan tersebut, Yesus berbicara to the point. Walau pertanyaan pertama dari Yesus itu tidak dijawab oleh Saulus. Justru Saulus kembali bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau, ya Tuhan?" Namun dalam pertanyaan itu kita bisa melihat Saulus menyebutkan Tuhan, Lord. Dia memuliakan, dia mengakui bahwa yang berbicara dengan dia adalah Tuhan. Dari perjumpaan Saulus ini dengan Tuhan, atau ketika Yesus memperjumpakan dirinya dengan Saulus, kita boleh belajar. Hal yang pertama, Allah mengadakan dialog atau percakapan. Bahkan kepada orang yang menyiksa, mengejar, yang menghambat pemberita Injil. Allah tidak mengintimidasi. Allah tidak memaksa dalam dialog, tetapi mengadakan percakapan. Dan dalam percakapan itu kita lihat pembelajaran yang kedua. Percakapan itu atau perjumpaan itu terus terang, terbuka. Sehingga perjumpaan tersebut menghasilkan pertobatan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada hal yang disembunyikan, ditutup-tutupi dalam percakapan itu. Blak-blakan. Yesus
terbuka mengatakan, akulah yang engkau kejar itu. Percakapan atau perjumpaan yang terbuka, yang tidak tersembunyi dan tidak ada berbau politis, itu akan menghasilkan keadaan yang kondusif, responsif, dan juga positif. Ketiga, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat ketika Saulus mengatakan, apa yang engkau kehendaki ya Tuhan untuk aku perbuat bagimu? Ini bisa kita temukan di dalam bahasa Bataknya. Dalam pertanyaan itu, ada penyerahan diri dan kesediaan melakukan apa yang dikehendaki Kristus. Saat itu juga, saat percakapan itu juga, ada perubahan, ada pertobatan, dan ada kesediaan untuk melakukan hal yang dikehendaki Kristus. Sahabat yang baik hati, Allah selalu terbuka untuk menerima pertobatan siapapun. Apakah kita mau menjalin komunikasi dan perjumpaan dengan Kristus sehingga kita senantiasa mengalami perubahan di dalam Kristus? Dan katakanlah, apa yang engkau kehendaki ya Yesus untuk aku perbuat bagimu di dalam hidupku? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Yesus Kristus dalam setiap sendi kehidupan kami, sehingga kami melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki, dan itu menyenangkan hati-Mu. Pakailah kami Tuhan, mampukan kami untuk mengabarkan kabar baik Injil Kristus dalam hidup kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.